hadir untuk Anda, pendengar, untuk edisi hari Senin ini kita akan bersama Ustadz Mahfud Hidayat dan berkaitan soal lingkungan yang akan menjadi kajian kita pagi hari ini. Anda boleh bergabung nantinya melalui interaktif kami di 081544 200 atau mungkin Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi area digital bisa langsung ke fitur live chat-nya. Ya. Nah, soal lingkungan memang beberapa waktu ini seringkali kita mendengar soal adanya musibah atau bencana yang berkaitan dengan lingkungan. Ternyata bukan salah alam, tapi ada salah manusia juga. Ada keterlibatan manusia lah dalam kerusakan alam sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas dan kita langsung sapa untuk Ustadz Mahfud yang sudah terhubung di sambungan telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sampaikan prolog untuk kajian mutiara pagi untuk edisi hari ini dan selanjutnya untuk pemaparan kami serahkan ke Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya yang berlimpah, kita bisa sama-sama untuk menghirup udara di pagi hari ini, dan tentunya kita gunakan semua yang Allah berikan ini adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Dengan begitu, maka kita termasuk hamba-Nya yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, kita akan digolongkan pada kelompok orang yang bahagia, tidak hanya di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang lingkungan, tentu ini bukan materi yang baru, melainkan sudah dibahas oleh ulama-ulama yang dulu. Meskipun di dalam hadis atau di dalam Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit, tidak secara jelas mengenai tentang fikih lingkungan, karena istilah fikih lingkungan ini baru dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer. Beliau adalah salah satunya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar Al-Azhar yang ketika itu beliau wafat di Qatar. Ya. Dan meskipun beliau yang mencetuskan nama fikih lingkungan, namun ulama-ulama sebelumnya, bahkan Al-Quran dan hadis sendiri sudah membahas tentang pentingnya untuk memelihara lingkungan. Hanya saja belum diformulasikan, belum diistilahkan dalam kategori atau materi tentang fikih lingkungan. Dan ternyata setelah terjadi beberapa musibah, bencana alam dan sebagainya, tidak hanya di Indonesia, namun juga di beberapa belahan dunia, orang-orang mulai melirik betapa urgensinya fikih lingkungan. Maka kita definisikan dan mengacu pada definisi para ulama, fikih lingkungan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan, ya. Atau bisa kita sebut dengan istilah fiqhul bi'ah, pemahaman hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup, meliputi air, udara, tanah, ya, tumbuhan, hewan, dan seluruh ekosistem.
itu semuanya adalah hubungan manusia dengan alam, disebut dengan fikih lingkungan, dan memahami lingkungan hidup, bagaimana cara memeliharanya, itu masuk dalam kategori fikhul bi'ah atau fikih lingkungan. Kita juga mengenal istilah fikih ini, kaum muslimin, misalnya fikhil muamalah. Berarti fikih yang atau ilmu tentang hukum Islam ya seputar muamalah, transaksi. Ada juga fikhul munakahah, berarti hukum Islam yang itu ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, fikhul bi'ah kita batasi pembahasan adalah bagaimana perspektif Islam tentang lingkungan. Dan tentunya ini adalah sangat relevan apabila sekarang ini muncul berbagai dampak daripada orang-orang yang tidak paham tentang fikih lingkungan. Landasan syariatnya antara lain ada di dalam Al-Quran. Ya, meskipun banyak ayat yang berbicara tentang lingkungan hidup, kita ambil saja satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi, sebagai orang-orang yang mengurus, yang melihara kelestarian alam semesta. Ya, jadi Allah menugaskan kita sebagai manusia untuk mengurus, untuk merawat jagat ini. Nah, ini di surat Al-An'am ayat 165. Dan tentunya bahwa manusia mukallafun bil a'mar, mukallafun bil i'mar, la bil fasad. Jadi manusia itu dibebani atau diperintahkan untuk memakmurkan, bukan untuk membuat kerusakan. Nah, ini secara jelas di dalam Al-Quran menyampaikan seperti itu, tentang tugas manusia untuk mengurus atau merawat jagat ini. Yang kedua, di dalam as-sunnah atau di dalam hadis Rasulullah SAW, ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun, kata Rasulullah SAW, ya, apabila sudah saatnya tiba hari kiamat, sementara di tanganmu ada bibit pohon. Jika bibit pohon itu bisa menahan ya kiamat, misalnya kiamatnya tidak terjadi pada hari itu, terjadinya bisa jadi hari berikutnya atau hari berikutnya lagi. Sedangkan di tangan kita sudah ada bibit pohon itu, maka faliyagrisha, tanamilah. Ya. Kalau dengan tanaman itu bisa menahan kiamat, artinya kerusakan itu tidak terjadi ketika banyak sekali pohon-pohon yang itu sebagai penyangga daripada erosi dan sebagainya, maka faliyagrisha, tanamkanlah atau tanamlah pohon itu. Rawahu Ahmad. Maka kita sekarang ini Pak Menteri Agama misalnya, beliau menyampaikan tentang ekoteologi, ya, dengan menanam pohon, bibit pohon tertentu ditanam di kantor atau ditanam di area-area yang itu nanti akan menjadi bagaimana pohon-pohon itu ketika tumbuh berbuah, ya, orang yang meninggal dunia namun pahalanya tetap mengalir. Nah, ini kaitannya dengan pentingnya kita menjaga lingkungan. Oleh karena itu, mengapa sebenarnya fikih lingkungan itu sangat penting? Maka di sini beberapa ya alasannya adalah satu, semakin banyaknya kerusakan alam ya di tengah-tengah kita dengan pencemaran udara, pencemaran air, ya, dan seterusnya, juga pencemaran tanah. Belum lagi
tentang penebangan liar, ya, dan juga membangun di tempat-tempat yang tidak seharusnya dibangun dan seterusnya. Maka itu ternyata menyebabkan kerusakan alam. Sehingga wajar kalau kerusakan alam ini, ya, jangan sampai kita serta-merta melayangkan bahwa ini adalah takdir dari Allah. Ya, seolah-olah kita sebagai manusia, sebagai yang menikmati semua fasilitas yang Allah berikan ini, bercuci tangan. Padahal itu zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan baik di laut maupun di darat itu lebih karena disebabkan tangan-tangan manusia. Nah, penting sekali kita memahami fikih lingkungan. Termasuk di dalam fikih lingkungan ini, kita dengan memahaminya, maka kita telah merealisasikan maqasidus syariah, tujuan-tujuan pensyariatan. Di antara maqasidus syariah adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ya, ada hifdzul akli, menjaga akal. Ada hifdzun nasab, itu menjaga nasab. Ada juga hifdzul bi'ah atau hifdzul kaun, menjaga keberlangsungan hidup dengan memelihara alam semesta. Nah, ini semua ada dalam maqasidus syariah yang dikembangkan oleh para ulama. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, berikutnya ada beberapa prinsip. Para ulama membuat prinsip fikih lingkungan hidup atau mabadi. Ya, prinsip-prinsip pokok dalam fikih lingkungan hidup adalah tidak merusak. Ya, memang ifsad itu, perbuatan merusak itu sudah jelas-jelas dilarang oleh Islam. Bahkan tidak hanya Islam, agama manapun melarang membuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, misalnya. Ayat itu menunjukkan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, ya, setelah muka bumi ini bagus, setelah islah, setelah rapih, jangan sampai dirusak. Ya, kalau untuk memakmurkan boleh, tapi untuk merusak tidak boleh. Itu bedanya. Nah, berikutnya prinsip untuk fikih lingkungan ini adalah tidak israf, tidak melakukan hal-hal yang boros, yang berlebihan. Ya, mentang-mentang di Bogor itu berlimpah ruah air, karena Bogor sebagai kota hujan, airnya berlimpah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika wudhu, kerannya dibuka dengan sangat besar, air pun keluar banyak, bahkan dibiarkan begitu saja, tidak dihemat. Begitu pula ketika mandi, dan seterusnya, maka itu dengan kita menghemat, ya, tidak hanya air yang kita hemat pun adalah makanan dan lain-lain, maka itu berarti kita sudah menerapkan fikih lingkungan, karena prinsip fikih lingkungan adalah tidak israf, tidak berbuat yang berlebihan atau boros. Yang ketiga, prinsipnya adalah tawazun. Tawazun itu adalah seimbang, ya. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Sebagai khalifah, kita memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus, untuk merawat, untuk memelihara, ya. Sehingga perlu ilmu terapan dalam hal ini, bagaimana cara memelihara, cara menanam, cara merawat, ya, dan melestarikan alam ini. Berikutnya adalah dengan memahami fikih lingkungan, pada prinsipnya kita berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Karena di muka bumi ini tidak hanya manusia, ada juga makhluk-makhluk yang lain. Maka kita pun menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama makhluk. Nah, itu sebagai pembuka. Nanti kita akan
interaktif ya, dan tentunya ada materi yang lain yang mungkin kita perlu tambahkan kemudian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Kiai, terima kasih untuk pemaparannya, dan mungkin sedikit kesimpulannya bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sekedar urusan dunia, tapi juga menjadi bagian dari keimanan kita. Dan alam semesta ini bukan hanya sebagai tempat tinggal manusia, misalnya di bumi gitu ya, karena kan manusia ada di bumi, tapi menjadi amanah dari Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Beberapa atensi sudah masuk Pak Kiai ya. Topik kita pagi hari ini adalah soal fikih lingkungan. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Yang pertama kita bacakan dulu, ada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Dan juga kru RRI, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, meskipun fikih lingkungan sudah dikenal dalam ajaran Islam, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman umat Islam terhadap konsep dan pentingnya fikih lingkungan. Minimnya pendidikan dan sosialisasi tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi atau memberi solusi kepada para pemangku kebijakan yang dengan semena-mena melegalkan perusakan alam dengan memanfaatkan jabatannya sehingga timbullah bencana alam yang menyengsarakan banyak makhluk hidup di sekitarnya. Terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum. Mangga Pak Kiai untuk ditanggapi. Terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Tentang solusinya bagaimana agar para pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah, khususnya kementerian, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah, itu bisa bersinergi, tidak berjalan masing-masing. Karena kalau berjalan masing-masing, tentu kalau kehutanan biasanya ya mereka ingin memanfaatkan hutan untuk ekonomi, nilai-nilai ekonomi. Kalau lingkungan hidup tentu ingin bagaimana caranya melestarikan lingkungan hidup, tidak digunduli dan sebagainya. Nah, maka kedua kementerian ini perlu bersinergi, tidak berjalan masing-masing. Tentu yang kita bolehkan adalah memakmurkan, bukan merusak. Perlu aturan khusus dalam hal ini agar bagaimana aturan ini harus dipatuhi. Tentu perlu ada sanksi yang tegas ya kepada mereka yang melanggarnya. Nah, ini sanksi ini bagi umat Islam tentu harus kita merasa takut, karena sanksi di dunia kalau lepas di akhirat tentu lebih berat lagi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dosa ya ketika merusak lingkungan itu bukan hanya dosa individual, melainkan dosa sosial. Artinya dosa yang merantai, dosa yang itu bertumpuk. Kalau dosa individual hanya sendiri, dosa hanya satu, namun dosa sosial menanggung orang-orang banyak dan dosanya berlipat ganda. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan dari Bapak Adun di Curug Mekar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pendengar setiap Rosa Hari Bogor. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya adalah, Pak Kiai, apakah respon krisis global itu termasuk ke dalam kategori urgensi fikih lingkungan, dan apa landasan utama fikih lingkungan? Terima kasih Pak Kiai dan kru yang selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz. Ya, terima kasih Kang Adun ya. Nah, ini betul sekali ya yang disampaikan dalam pertanyaan itu tentang krisis global. Krisis global itu sebenarnya adalah dampak atau akibat dari kelalaian kita sebagai manusia dalam merawat jagat ini. Sehingga muncullah tidak hanya di satu wilayah, namun di beberapa wilayah belahan dunia, sehingga menjadi krisis global. Ya, dengan pemanasan global, dengan kurangnya dengan tipisnya lapisan ozon ya. Nah, terus banyak sekali, dan itu tidak hanya masalah lingkungan hidup atau masalah udara, tapi juga masalah hewan. Semakin langka, semakin banyak pemburuan,
ya akhirnya begitu pula penebangan liar dan lainnya itu semakin banyak tanpa aturan yang jelas, itu mengakibatkan ekosistemnya semakin kacau sehingga menimbulkan krisis global. Maka direspon dengan adanya fikih lingkungan, ya, dikemukakan oleh ulama kontemporer, dan landasan hukumnya atau landasan syariatnya adalah Al-Quran dan hadis, ya. Sehingga pada prinsipnya menjalankan fikih lingkungan adalah mengamalkan Al-Quran hadis. Dan tidak hanya itu, kita pun dalam Al-Quran hadis itu tidak hanya ternyata ibadah yang sifatnya mahdhoh atau sifatnya individual, tapi juga dituntut untuk beribadah secara sosial dengan sama-sama kita ngeh, kita peduli, ya, kita empati bahwa kita itu tidak sendiri di alam dunia ini, melainkan ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang sama-sama, dan itu dilimpahkan kepada kita untuk mengurusnya, untuk merawatnya demi keberlangsungan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dan memang akan memanfaatkan waktu juga yang tersisa beberapa menit ke depan. Kali ini ada Pak Andi Supriyadi. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga Pro RRI semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya nih, sering mendengar istilah hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam yang kaitannya dengan musibah. Mohon pencerahannya dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Kita coba rangkaikan dengan Ibu Supriyadi di Silang Barang yang juga pertanyaannya berkaitan dengan lingkungan. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, izin bertanya, musibah bencana alam di mana-mana, apakah itu tanda-tanda akan kiamat sudah dekat dan sebagai teguran bagi seluruh umat ini? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan, silakan dijawab Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Andi Supriyadi, ya, dan Ibu Supriyati. Istilah hablum minallah sering dihubungkan atau sering disampaikan adalah kaitannya dengan hubungan kepada Allah secara vertikal, ya, artinya mencakup ibadah-ibadah mahdhoh, ya. Kemudian hubungan sesama manusia sering diistilahkan dengan hablum minan nas, interaksi sosial sesama manusia. Nah, itu adalah hubungan kepada manusia yang lain disebut hablum minan nas. Nah, ini dua istilah ini populer. Namun perlu juga nanti dikaji secara mendalam, karena di dalam Al-Quran itu ayat duribat alaihimul dhillatu wal maskanah, al-ayah, di situ ada kata illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Nah, di dalam Al-Quran tersebut hablum minallah dimaknai adalah bagaimana seorang ahli kitab itu mendapatkan keamanan dari Allah dengan mereka, ya, itu bersedia untuk dari bersedia untuk membayar jizyah, ya. Nah, begitu pula mereka dengan sesama yang lain itu tidak boleh diperangi. Kenapa? Karena sudah membayar jizyah tersebut dan sudah taat dengan aturan dari Allah. Nah, ketika dihubungkan dengan hablum minal alam, maka itu hubungan kepada alam semesta, karena interaksi sosial seringkali dibatasi dengan interaksi kepada sesama manusia, padahal perlu kita berinteraksi kepada sesama alam, ya, kepada alam semesta. Bahkan di dalam beberapa hadis Nabi, ya, ada diantaranya seorang perempuan itu disiksa oleh Allah diakibatkan oleh sikapnya yang menyiksa kucing, tidak diberi makan, ya, tidak dilepas, dikurung sampai mati. Maka akibat perilaku tersebut, meskipun bukan kepada sesama manusia, tapi kepada yang lainnya, makhluk Allah yang lainnya, itu pun ternyata Allah tidak membiarkan kezaliman itu terjadi. Itu hablum minal alam. Nah, selanjutnya adalah apakah semua yang terjadi ini merupakan tanda kiamat? Tentu ada tanda-tanda yang sugro, ada tanda-tanda yang kubro, ya.
Dan kiamat itu bukan semakin jauh, tentunya semakin dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan alam ini akan rusak pada satu saat nanti sehingga terjadi hari kiamat. Dan untuk mengarah pada kerusakan itu, ya, maka kerusakan total yang sifatnya kehancuran kiamat itu ditandai dengan beberapa kerusakan-kerusakan kecil di beberapa wilayah. Nah, itu kita orang beriman harus sadar bahwa kiamat semakin dekat sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita menginginkan supaya dunia ini berlangsung lebih lama lagi, ya, maka upaya kita terus-menerus untuk fikih lingkungan ini lebih paham lagi dan dipraktekkan dalam kehidupan, ya. Tentunya hal ini secara prakteknya bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, ya. Nah, kemudian hemat air wudhu, menjaga kebersihan lingkungan, kelestarian dan sebagainya. Nah, itu pun insya Allah tanda kutip bisa menunda hari kiamat. Nah, hari kiamat urusan Allah. Namun upaya kita adalah beribadah, memakmurkan alam semesta, dan ini adalah bagian dari perintah Allah. Sehingga menjaga lingkungan, memahami fikih lingkungan itu adalah kewajiban secara syar'i, dan merusak lingkungan adalah dosa secara sosial. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk kajian yang sudah disampaikan pagi hari ini berkaitan dengan fikih lingkungan dan tentu menjaga lingkungan menjadi wujud syukur kita atas nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita, ya. Jangan sampai generasi mendatang mewarisi kerusakan akibat kelalaian yang kita lakukan hari ini. Dan ya, kita harus memperlakukan alam dengan baik, ya, agar Sebagai tidak salah satu tugas juga ya manusia sebagai khalifah di bumi yang menjaga, merawat dan juga memanfaatkan alam dengan secara bijak begitu. kita jaga alam, alam jaga kita. Baik, hatur nuhun Pak Kiai untuk kebersamaannya, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bertanya pagi hari ini. Mohon maaf juga jika ada yang belum sempat terbaca atau terjawab, ya, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sementara untuk Mutiara Pagi kita akhiri karena pukul 6 saatnya untuk menyimak informasi dalam Warta Berita Pagi. Terima kasih juga Pak Kiai, kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.